Satu waktu ceritanya Baraya ikut pengajian, kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang menggerebek Baraya, menggeledah Baraya, kemudian membawa Baraya ke penjara, dan kemudian Baraya ditahan di sana dalam waktu yang lama karena Baraya dituding sebagai teroris. Mungkin nggak hal itu terjadi? Mungkin sekali terjadi, dan itu memang pernah terjadi. Baraya punya usaha, kemudian tiba-tiba usahanya itu disegel, kemudian rekeningnya diblokir, dan kemudian asetnya disita. Tudingannya adalah Baraya korupsi, walaupun Baraya sama sekali tidak melakukan itu. Mungkin nggak hal itu bisa terjadi? Mungkin sekali. Baraya sedang nongkrong sama teman-teman, ngopi bareng dan lain-lain, tiba-tiba Baraya didatangin oleh sekelompok polisi, diciduk, digebukin, kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan dan dianggap sebagai pembegal. Mungkin nggak hal itu terjadi? Sangat mungkin terjadi, dan pernah terjadi. Dan yang lebih mungkinnya lagi adalah ketika diberlakukannya KUHP yang baru. Karena di KUHP yang baru, semua kejadian penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pembuntutan, dan hal yang semacam itu sekarang memiliki alat legitimasi hukum. Nah, disinilah yang cukup mengkhawatirkannya. Saya ingin kilas balik pada cerita-cerita di masa lampau Baraya begini ya. 13 Agustus tahun 2016, jam 3 dini hari, ada seorang namanya Asep Sunandar. Dia dibangunkan dari tidurnya secara paksa, rumahnya didobrak, kemudian orangnya diseret. Setelah itu apa? Dia dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. Di mobil itu dia ditendang, digebukin, dipukulin, dia minta minum aja malah diludahin. Dan dia kemudian dibawa keluar dari mobil, ditembak kakinya, kemudian dibawa masuk lagi, kemudian ditahan. Dia didakwa apa? Melakukan pembegalan. Dan pada waktu itu dia harus menunggu tanpa pengacara, menunggu tanpa sidang yang akan memvonisnya 13 tahun penjara. Dia sama sekali tidak menjadi pelaku itu. Bahkan pelaku yang sesungguhnya sudah ditangkap dan mengatakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Asep, tapi dia tetap ditahan. Begitu. Kemudian ada kejadian yang berikutnya. September tahun 2024, ada seorang laki-laki, anak muda di Jambi, namanya itu adalah Ragil Alfarisi. Dia gak tahu apa-apa, tiba-tiba dia ditangkap sama polisi, kemudian digebukin, dianiaya sampai meninggal dunia. Tudingannya apa? Karena dia dituduh mencuri. Usut punya usut, pencurian itu tidak pernah terjadi dan tentu saja dia tidak pernah melakukan itu. Kemudian polisi minta maaf dan berjanji akan menghukum para polisi yang menangkapnya. Tapi kan Ragil yang berusia 20 tahun itu tidak bisa mengembalikan nyawanya ke dalam tubuhnya. Jadi sudah meninggal ya sudah meninggal, betapapun permohonan maaf yang paling tulus dilakukan oleh polisi. Nah, atau Baraya juga tentu saja pernah mengetahui kasus Vina Cirebon gitu. Di situ ada 7 orang yang ditangkap, yang dipaksa mengaku karena melakukan pembunuhan. Dan setelah itu apa? Ada bukti-bukti berikutnya yang menyebut bahwa mereka itu sama sekali tidak terlibat di malam pembunuhan itu. Mereka itu cuma kuli bangunan, tapi entah bagaimana sampai sekarang mereka menjalani hukuman dan mereka harus menjalaninya seumur hidup karena hukumannya seumur hidup. Nah, balik lagi ke cerita. Dulu kasus-kasus semacam ini tuh dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang nakal, oknum-oknum penegak hukum yang keblinger. Tetapi sekarang ada peraturan baru, ada KUHP baru yang menjelaskan bahwa dalam situasi penyelidikan, belum penyidikan, situasi penyelidikan, kasusnya belum tersangka, belum ada hakim, belum ada pengadilan, itu polisi atau penegak hukum berhak untuk memata-matai, menyadap, membuntuti, menggeledah, menangkap, menyita, memblokir, menahan orang yang diduga melakukan kejahatan. Kita itu hidup di negeri yang katanya itu negara hukum. Namun, apa jadinya kalau hukum itu justru menjadi senjata dan kita rakyat biasa hanya akan menjadi sasaran tembak? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel. Sebuah channel yang mencoba mereaksi, mencoba menafsirkan dari segala macam bentuk pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di dalam kanal Guru Gembul dan Gembulikum. Mari kita mulai.
Teman-teman, hari ini saya ingin mereaksi salah satu video dari Guru Gembul yang menurut saya di dalam isi video tersebut bukan hanya sekedar kritik, namun isi dari video tersebut adalah alarm besar untuk semua orang, yang dimana di dalam video tersebut menekankan siapa korban berikutnya. Teman-teman, bayangkan saja, andaikan kalian semua itu sedang duduk di depan rumah kalian, yang dimana kalian tidak mempunyai masalah apapun, tidak pernah terlibat kriminal apapun, tapi tiba-tiba pintu kalian digedor, Anda ditangkap, HP kalian disita, rekening diblokir, bahkan nama Anda dipajang di media dengan kata tersangka. Dan ketika Anda berteriak, "Saya tidak bersalah," ada suara yang dingin yang menjawab, "Buktikan saja di pengadilan." Lah, inilah inti dari ketakutan yang dibahas Guru Gembul sejak awal video tersebut, yang dimana siapapun, bahkan kita yang merasa tidak punya musuh, itu bisa dituduh berbuat apapun, mungkin sebagai teroris, koruptor, pencuri, pencemaran nama baik, bahkan sebelum bukti itu benar-benar ada. Teman-teman, setelah diberlakukannya KUHP baru yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya dengan adanya KUHP baru itu memberikan suatu kekuatan kepada penegak hukum naik level yang dimana belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan dalih penyelidikan saja, di situ bukan tersangka, bukan penyidikan, bukan sidang. Mereka para penegak hukum itu bisa sah untuk menangkap kita, menggeledah, menyita, membuntuti, menyadap, memblokir rekening kita, bahkan bisa menahan seseorang, dan semuanya itu legal, bahkan tanpa bukti yang memadai. Sebetulnya tujuan dari KUHP tersebut, kalau kita berpikir lebih dalam, itu sangat mulia sekali, yaitu bertujuan untuk memberantas korupsi, narkoba, dan kejahatan-kejahatan besar yang ada di Indonesia. Namun, di situ juga perlu digarisbawahi bahwasannya KUHP baru ini adalah pedang bermata dua. Nah, masalahnya, apakah penegak hukum kita itu siap memegang pedang yang begitu besar ini tanpa menyayat orang yang tidak benar-benar bersalah? Ada orang yang bilang, "Ya, kalau kamu tidak bersalah, kenapa harus takut?" Nah, di sini saya akan menjawabnya dengan sangat sederhana sekali. Karena sejarah kita itu banyak yang menunjukkan bahwasannya banyak orang yang tidak bersalah itu bisa menjadi korban atau bahkan dikorbankan. Nah, di dalam video tersebut Guru Gembul mengingatkan kita semua bahwasannya sejarah tentang banyak orang dikorbankan itu. Misalkan Asep Sunandar di tahun 2016, dia disiksa, ditembak, dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Padahal pelaku aslinya sudah mengaku bahwasannya Asep tidak terlibat. Ada lagi kasus Rachel Alfarizi di tahun 2024. Dia meninggal setelah dikebuki hanya karena tuduhan pencurian yang bahkan tidak pernah dia lakukan. Dan itu sudah terjadi, nyawa Rachel melayang. Di situ pihak polisi hanya meminta maaf. Ada lagi di kasus Vina Cirebon yang dimana kita mengetahui bersama bahwasannya
ada 7 orang yang dipaksa mengaku melakukan suatu pembunuhan, dan di mana 7 orang tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup. Padahal di dalam bukti-bukti selanjutnya itu menunjukkan 7 orang tersebut tidak terlibat di dalam kasus pembunuhan itu. Nah, kalau dulu saja dengan wewenang yang terbatas itu sudah banyak menjadi korban dari kebiadaban hukum ini, maka bagaimana nanti ketika kewenangannya itu diperluas seperti sekarang? Apakah itu tidak mengkhawatirkan kita sebagai rakyat kecil yang dimana kita bisa dijadikan sasaran tembak dalam masalah apapun? Namun di dalam video ini perlu saya tekankan bahwasannya KUHP baru itu bukan saja otomatis bencana bagi kita semua. Yang membuat kita cemas itu adalah siapa yang menjalankannya sebetulnya. Nah, di dalam video tersebut Guru Gembul bahkan menceritakan ketika wajahnya dipakai untuk penipuan scam, ketika banyak situs-situs online yang memperjualkan ijazah palsu. Lah, Guru Gembul di situ sudah melaporkan kepada penegak hukum, kepada polisi, tetapi laporannya tidak diapa-apakan oleh penegak hukum. Di dalam kasus lain juga disebutkan oleh Guru Gembul di dalam video tersebut bahwasanya ada seorang aktivis itu dipenjara hanya karena membaca buku tertentu. Padahal penulis dari buku tersebut bisa hidup bebas di negeri ini. Nah, kalau berbuat jahat itu tidak dihukum dan tidak berbuat apa-apa itu bisa dipenjara, maka apa artinya hukum itu ada di Indonesia saat ini? Perlu saya tegaskan bahwasanya di sini itu kita tidak sedang menolak KUHP. Di sini kita tidak sedang melawan negara. Kita itu justru sedang mengingatkan negara bahwasanya hukum itu ada untuk melindungi rakyat, bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Lah, KUHP baru sudah disahkan, kita ketahui bersama itu. Mau tidak mau kita hidup di dalamnya. Maka tugas kita sekarang adalah mempelajari KUHP ini, mengawal pelaksanaannya, dan melakukan mitigasi untuk diri kita masing-masing. Karena perlu kita ketahui bersama bahwasannya masalah terbesar di Indonesia hari ini itu bukan korupsi, bukan terorisme, bukan radikalisme. Masalah terbesar yang dihadapi Indonesia hari ini adalah masalah hukum. Dan kalau kita diam, maka saat pintu rumah kita digedor, sudah terlambat untuk bertanya, kenapa saya ditahan? Negara hukum itu seharusnya membuat kita merasa lebih aman ketika hidup di dalamnya, bukan malah membuat sebaliknya, yaitu membuat kita was-was. Karena kalau hukum saja itu bisa menzolimi semua rakyat, maka setiap warga adalah calon korbannya yang menunggu gilirannya kapan. Oke teman-teman, demikian reaksi saya tentang dari video Guru Gembul kali ini. Semoga apa yang saya reaksi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya.